Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang membahas tentang kumpulan dosa-dosa besar, yang mana diharapkan dengan kita mengetahui dosa-dosa besar ini kita menghindar darinya. Sebagaimana dikatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqih wa man la ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fih. Aku mengetahui suatu keburukan bukan untuk mengerjakannya, akan tetapi agar aku waspada. Karena siapa yang tidak tahu suatu keburukan dari kebaikan, maka ia akan terjatuh di dalamnya. Maka mudah-mudahan tatkala kita mempelajari dosa-dosa besar ini, kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Kita sampai pada dosa besar yang ke-47. Al-kabiratus sabi'atu wal arba'un. Qala al-muallif rahimahullah at-ta'nu fil ansab. Mencela nasab. Mencela nasab, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu mencela keturunan. Baik mencela keturunan dari orang yang memiliki kebaikan ataupun sebaliknya, yaitu tidak mengakui keturunan dari nasab tertentu. Jadi dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi ada dua makna mencela nasab, yaitu nafyu nasabir rajuli an abihi wa qabilatihi. Menafikan nasab seseorang dari ayahnya atau kabilahnya. Jadi dia tidak mengakui nasab orang tuanya. Entah karena mungkin orang tuanya atau kabilahnya memiliki sifat yang buruk, atau mungkin karena hal yang lain sehingga dia gengsi untuk mengakui yaitu ayahnya atau kabilahnya. Ini termasuk di antara makna mencela nasab. Yang kedua, syatmul aba awil qabilah wa zikru ma'ayibihim, yaitu mencela nasab tertentu atau mencela kabilah tertentu dan menyebutkan aib-aib mereka, menyebutkan keburukan-keburukan mereka. Maka dua hal ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, masuk di dalam pencelaan terhadap nasab. Sekali lagi, baik menafikan nasab, yaitu tidak mengakui nasab dirinya, tidak mengakui nasab dirinya karena mungkin malu dengan nenek moyangnya dan seterusnya atau kabilahnya, atau dia mencela nasab orang lain. Dia mencela nasab orang lain dan menyebutkan keburukan-keburukan mereka. Nah, dalam hal ini sebelum kita masuk di dalam penjelasan dari dalil yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah, kita bawakan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang makna at-ta'nu fin nasab.
Beliau mengatakan at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, maknahu at-ta'yiru bin nasab. Maknanya adalah pencelaan terhadap nasab. Au an yanfiya nasabahu, atau seseorang menafikan nasabnya. Ini yang tadi saya sampaikan, tidak mengakui nasabnya. Ya, tidak mengakui ayahnya atau tidak mengakui kakeknya. Dia bukan ayah saya, padahal ayahnya. Misalkan, dia bukan kakek saya, padahal itu kakeknya. Karena apa? Karena dia merasa malu memiliki ayah ataupun kakek yang seperti itu. Maka ini termasuk makna apa? Mencela nasab. Famathalan yaqul fit ta'ir. Contohnya mencela nasab orang lain, yaitu ketika ada yang mengatakan anta minal qabilatil fulaniyah allati la tadfa'u al-adu aw la tahmi al-faqir wa yadhkuru fiha ma'ayib. Kamu itu dari kabilah fulan, keturunan fulan yang tidak bisa melawan musuh. Misalkan apa? Dalam konteks perang, tidak bisa melawan musuh, tidak mampu melawan musuh, atau engkau tidak bisa memberikan perlindungan pada orang fakir. Ya, kabilahmu itu terkenal dengan kabilah yang menelantarkan orang-orang fakir, dan dia menyebutkan banyak sekali aib-aibnya. Maka ini termasuk pencelaan terhadap nasab. Ya, meskipun faktanya demikian. Faktanya demikian. Kabilah itu kebanyakan anggota keluarganya mungkin memang seperti itu, tidak bisa melawan musuh ataupun tidak mampu menjaga orang-orang yang fakir. Tapi menjadikan hal ini sebagai celaan terhadap nasab tentu tidak dibenarkan di dalam Islam. Cukup kalau mau mencela atau mau mengkritisi, ya kritisi saja orang-orang tertentu yang telah mencela atau yang tidak mampu melawan musuh atau yang tidak mampu menjaga orang-orang fakir. Jangan digeneralisir dengan semua kabilah itu. Hingga sampai misalnya ada orang yang saleh, yang baik, tapi karena dia kabilah tersebut, dia pun ikut apa? Dicela. Nah ini. Au masalan yaqul, atau misalnya ada yang mengatakan lagi anta tad'i annaka min ali fulan wa lasta minhum. Ya, kamu mengaku kalau kamu itu dari keluarga fulan padahal kamu bukan dari golongan mereka. Ini yang makna pertama tadi ya, menafikan nasab seseorang, tidak mengakui nasab seseorang, baik nasabnya sendiri ataupun nasab orang lain. Nasab sendiri contohnya tadi, karena dia malu dengan perbuatan ayahnya, perbuatan kakeknya, perbuatan kabilahnya. Seperti tadi, kabilah tertentu dikenal memiliki aib. Lalu ketika ditanya, fulan antum dari mana? Dia mengatakan saya dari kabilah A gitu. Padahal dia dari kabilah B yang memiliki aib tadi. Maka ini juga sama, tidak mengakui kabilahnya atau ayahnya, ini termasuk mencela nasab. Atau orang lain, ya orang lain. Ada orang lain yang berasal dari kabilah baik-baik, lalu kita katakan, oh kamu bukan kabilah mereka. Ya, kamu bukan kabilah mereka, kamu bukan anak keturunan mereka, atau kamu tidak pantas jadi anak keturunan mereka. Mereka orang baik-baik, kamu bukan. Ya, ini semua ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagian makna dari apa? At-ta'nu fil ansab. Nah, sekarang di sini al-mu'allif membawakan satu hadis yang menunjukkan bahwasanya mencela nasab termasuk dosa besar. Qala al-mu'allif rahimahullah, qad sahha anna dzalika kufrun. Telah sahih bahwa hal yang demikian itu, yaitu mencela nasab, termasuk kekufuran. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnani huma bin nasi kufrun." Ada dua perkara
yang ada pada manusia yang termasuk kekufuran. At-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti. Yang pertama mencela nasab, dan yang kedua meratapi mayit. Dan meratapi mayit sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, an-niyahah yaitu termasuk apa? Dosa besar. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada yang pertama ini, termasuk di antara kekufuran adalah mencela nasab. Kekufuran yang dimaksud dijelaskan oleh para ulama kita, jadi antara Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas memasukkan kekufuran mencela nasab ini termasuk kekufuran kecil, kufur asghar, yang tidak menjadikan seseorang keluar dari Islam dengan sendirinya. Ya, jadi ini bukan kufur akbar yang menjadikan seseorang murtad, kecuali kalau dia menghalalkan perbuatan tersebut. Apabila dia menghalalkan pencelaan terhadap nasab setelah ditegakkan hujjah, dia menolak. Ya, sudah disebutkan dalilnya dan dia fahami, tapi dia tetap menganggap mencela nasab itu halal misalnya, maka orang semacam ini bisa jatuh pada kufur akbar. Karena apa? Karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini. Tapi kalau tidak menghalalkan dosa ini, tapi dia terjatuh pada dosa ini, mencela nasab, maka dia terjatuh pada kufur asghar, dosa besar, tetapi tidak menjadikannya keluar dari Islam. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini cuma satu hadis saja yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi. Namun sedikit kita bertambahkan keterangan. Di antara hikmah mengapa kita itu tidak boleh mencela nasab, ya, tentu saja yang pertama, siapa yang bisa memilih nasab seseorang? Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunan fulan, bukan anak keturunan Alan. Maka ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita anak keturunan dari kaum yang buruk, anak keturunan dari kakek dan nenek moyang yang jahat, maka apakah ini menjadi kesalahan kita? Maka apakah kita menanggung dosa mereka? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Dan seorang manusia tidak menanggung dosa orang lain. Kalau yang buruk itu nenek moyang mereka, maka jangan cela anak keturunannya. Jika mereka memang tidak melakukan keburukan, maka mencela nasab termasuk, yaitu menjadikan anak keturunan yang mereka tidak tahu apa-apa terkena imbasnya. Ya, karena sekali lagi kita tidak bisa memilih mau jadi anak keturunan siapa kita. Ya, kalau kita bisa memilih, semua pasti ingin menjadi anak keturunan Rasul SAW, menjadi ahli bait. Ya, tapi kita nggak bisa milih. Maka kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunan dari kabilah-kabilah tertentu atau nenek moyang tertentu yang mungkin mereka memiliki kekurangan. Maka tatkala kita dicela karena kekurangan nenek moyang kita, maka yang mencela ini jatuh pada dosa besar. Nah, kemudian juga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, manusia yang mulia di sisi Allah itu bukan dilihat dari nasabnya, tapi dari apanya? Ketakwaannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ya, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Coba lihat konteks ayat ini. Sebelumnya Allah berfirman apa? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
Wahai manusia, sesungguhnya Allah ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, atau ada yang laki, ada yang wanita. Dan Allah jadikan kalian syu'ubah, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan berkabilah-kabilah. Ada bangsa A, ada bangsa B, ada bangsa Arab, ada bangsa Cina, ada bangsa Eropa, ada bangsa Afrika, dan ada kabilah-kabilah yang ada. Ya, lita'arafu, agar kalian saling mengenali, bukan agar kalian saling menghina, bukan agar kalian saling merendahkan. Beda bangsa, beda ras, beda keturunan jangan dijadikan ajang untuk menghina, mencela. Tapi tujuannya apa? Agar saling mengenal. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Karena orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah tidak melihat apa? Kalian dari bangsa mana? Kalian anak keturunan siapa? Yang dilihat adalah ketakwaan kalian. Nah, ini menunjukkan apa? Beda keturunan atau beda nasab ini tidak mempengaruhi baik dan buruknya seseorang. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, man batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Apa artinya? Orang yang tidak beramal soleh, maka nasab yang mulia tidak akan mempengaruhinya. Ya, Allah tetap akan menghisab sesuai dengan amalannya. Nah itu ya. Nah kemudian dalam hadis yang lain tentang hal ini juga, yaitu orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid. Wahai manusia, ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian itu satu. Wa inna abakum wahidun, dan ayah kalian juga satu. Yaitu siapa? Nabi Adam alaihi salam. Wala fadla li arabiyyin ala a'jami, dan tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab atas bangsa non Arab atau ajam. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin, tidak pula ada keutamaan dari bangsa ajam atas bangsa Arab. Wala li ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara, tidak ada keutamaan antara kulit merah dibanding kulit hitam, sebaliknya tidak ada keutamaan kulit hitam dibanding kulit merah. Lalu Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW mengatakan, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Ya, kecuali dengan ketakwaan. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya beda bangsa, beda negara, beda keturunan itu tidak bisa menjadi standar baik buruknya seseorang. Yang dilihat adalah ketakwaannya. Oleh karena itu kita dilarang mencela nasab. Ya, kita dilarang mencela nasab. Nah setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, aballaghtu, di hadapan para sahabatnya, apakah aku telah sampaikan? Maka para sahabat mengatakan, ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, Rasulullah SAW telah menyampaikan hal tersebut. Nah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita jangan apa? Mencela nasab seseorang. Ya, kalau ada keburukan pada nenek moyang orang lain, maka kita jangan menyangkut pautkan pada anak keturunannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib. Kita lanjutkan dosa besar yang berikutnya. Al-kabiratu tsaminatu wal arba'un. Dosa besar ke-48. Qala al-muallif rahimahullah al-baghyu, yaitu tindakan semena-mena. Ya, tindakan melampaui batas, sewenang-wenang, zalim, apalagi yang semakna dengannya. Pokoknya perbuatan yang apa? Yang tidak baik, berbagai bentuk kezaliman, ke semena-mena, atau tadi apa?
Ada terjemahan lain? Sewenang-wenang, apalagi? Kerusakan? Kerusakan. Berbuat kerusakan. Boleh, ya bisa. Ya, itu diantara makna al-baghyu, berbuat kerusakan. Sama ya. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah dalam surat Asy-Syura ayat ke-42. Surat Asy-Syura ayat ke-42. Allah berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kesalahan itu bagi orang-orang yang menzalimi manusia dan melampaui batas di muka bumi. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, melampaui batas di permukaan bumi tanpa hak. Ini yang menjadi syahid di dalam ayat ini. Wa yabghuna fil ardi bighairil haq, dan berbuat baghyu, berbuat kesewenang-wenangan, melampaui batas, kerusakan, kejahatan tanpa hak. Ulaika lahum azabun alim, mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Bagi mereka azab yang pedih. Nah, ini dalil yang jelas bahwasanya perbuatan al-baghyu itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan kezaliman dan Allah ancam siksa yang pedih. Dan sebagaimana yang pernah kita sampaikan dan sering kita sampaikan, sesuatu itu masuk kategori dosa besar kalau aja ada ancaman apa? Siksanya. Jadi ayat ini ada ancaman siksanya. Ulaika lahum azabun alim. Kemudian hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu. Apa tawadhu? Rendah hati, tidak sombong, tidak berbuat zalim, tidak semena-mena. Hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, agar tidak ada seseorang yang berbuat melampaui batas atas orang lain. Wala yafkhar ahadun ala ahadin, dan agar tidak ada seseorang yang membanggakan diri atas orang lain. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi ba'dil athar, dan dalam sebagian athar disebutkan, law bagha jabalun ala jabalin la ja'alallahu al-baghiya minhuma dakka, seandainya ada gunung yang berbuat sewenang-wenang atas gunung yang lain, maka Allah akan jadikan gunung yang sewenang-wenang itu menjadi apa? Hancur berantakan. Ya, menjadi hancur luluh lantah. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun keterangan asar tadi wallahu a'lam bishawab tidak disebutkan di sini. Ini apa namanya, ucapan dari siapa ya? Yang jelas ini bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak disebutkan keterangan hadis riwayat siapa. Adapun potongan yang pertama tadi hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tawadhu, untuk rendah hati. Ya. Nah, di antara faedah rendah hati ternyata disebutkan di dalam hadis ini agar orang itu tidak saling melampaui batas dan agar orang itu tidak saling membanggakan diri. Nah, ini sekaligus menunjukkan bahwasanya orang yang tidak tawadhu, orang yang tidak rendah hati, ini berpotensi menjadi orang yang sombong. Ya, orang yang membanggakan dirinya, orang yang bertindak sewenang-wenang, semena-mena, berbuat kerusakan.
Karena apa? Dia membanggakan dirinya. Karena lawan dari tawadhu itu adalah al-kibr, sombong. Ya, lawan dari rendah hati itu adalah meninggikan dirinya, membanggakan dirinya. Nah, kalau orang itu membanggakan dirinya, maka ini akan berpotensi berbuat kesewenang-wenangan. Ya, semena-mena. Karena dia merasa dirinya kaya, maka dia menindas orang miskin. Karena dia merasa punya kedudukan, maka dia menindas orang rendahan. Karena dia atasan, maka dia menindas bawahan. Karena merasa apa? Dirinya itu lebih hebat. Nah, ini berlainan dengan apa? Berlawanan dengan tawadhu, rendah hati. Nah, kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma yaddakhirullahu lahu fil akhirah minal baghyi wa qati'atir rahim." Hadis riwayat Abu Dawud. Tidak ada dosa, ya, tidak ada dosa yang Allah lebih cepat menyegerakan siksanya bagi pelakunya di dunia bersama dengan apa yang Allah siapkan baginya siksa pula di akhirat, melebihi al-baghyi, melebihi perbuatan melampaui batas dan memutus hubungan kekerabatan. Ya, jadi dua dosa ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dosa yang paling cepat untuk disegerakan azabnya di dunia dan juga di mana? Akhirat. Ya, biasanya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang kalau sudah dapat hukuman di dunia, maka biasanya dia akan terbebaskan dari siksa akhirat. Tapi tidak untuk perbuatan melampaui batas dan perbuatan memutus hubungan kekerabatan. Dia akan mendapatkan 2 kali hukuman. Hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Itu pun Rasulullah SAW mengatakan an yu'ajjilallah, Allah akan menyegerakan, enggak pakai lama. Orang yang durhaka pada orang tuanya enggak pakai lama, dia pasti akan dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Belum lagi nanti apa? Di akhirat juga disiapkan siksa baginya. Waliyadzubillah. Nah, ini durhaka kepada orang tua. Dan ternyata ada satu lagi, yaitu berbuat melampaui batas, berbuat semena-mena, ya, berbuat kezaliman. Ini juga apa? Allah akan yaitu berikan hukuman yang segera di dunia dan juga nanti akan mendapatkan siksa di akhirat. Bagaimana kok bisa dapat siksa 2 kali? Ya, bukannya dia sudah dibalaskan hukumannya di dunia. Maka bagi orang yang berbuat zalim, bagi orang yang berbuat melampaui batas, bisa jadi dia dapat hukuman di dunia itu bukan sebagai balasan dari kezaliman yang ia lakukan. Ya. Contoh, ada seseorang yang berbuat zalim kepada orang lain. Lalu orang lain yang dizalimi ini enggak maafkan. Dia merasa nanti dituntut di akhirat. Nah, pihak yang menzalimi ini karena belum dimaafkan, maka nanti dia punya apa? Tanggungan di akhirat. Tetapi di waktu lain bisa jadi dia akan mendapatkan hukuman dari Allah dengan cara lain. Entah Allah akan menjadikan dia celaka, ya, mengalami kecelakaan, atau mengalami sakit, atau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Dan ini bisa dia apa? Hukuman bagi apa? Kesewenang-wenangannya. Di mana? Di dunia. Sedangkan dia masih punya tanggungan di akhirat. Karena orang yang terzalimi tadi apa? Tidak memaafkan. Ya.
Nah, kecuali sudah diselesaikan di dunia, maka aman. Kesewenang-wenangan kalau sudah diselesaikan di dunia, saling maafkan, maka aman. Jadi masalah itu apa? Kalau belum selesai di dunia, maka pasti akan menanti siksa di akhirat, hisab di akhirat. Belum lagi bisa jadi Allah akan timbakan dia hal yang tidak mengenakan dari sisi lain. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjadi peringatan bagi kita, ya jangan sampai kita berbuat yaitu sewenang-wenang, karena kita akan mendapatkan ancaman siksa 2 kali lipat, ya, hukuman di dunia dan di akhirat. Baik. Berikutnya waqala Ibnu Aun an Amr ibn Sa'id an Humaid ibn Abdurrahman qala Ibnu Mas'udin qala Malikun Ar-Rahawi. Hadis ini bersumber dari Ibnu Mas'ud, namun beliau meriwayatkan dari Malik Ar-Rahawi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, qad a'taitu minal jamali ma tara. Wahai Rasulullah, engkau telah melihat bahwa aku telah menyerahkan unta-unta ini. Maksudnya dia telah infak dengan unta yang banyak. Wa ma uhibbu anna ahadan yafuquni bi syiraki na'li. Dan aku enggak suka kalau ada seseorang yang melampaui diriku meskipun itu hanya 1 tali sandal saja. Apa artinya? Dia enggak suka kalau ada orang yang dermawan seperti dirinya meskipun hanya selisih senilai tali sendal. Misal dia infak unta seberat 1 ton. Nah, ternyata ada orang lain yang infak unta seberat 1 ton 10.000 rupiah misalkan, ya. Selisih berapa? 10.000, senilai 1 tali sendal. Nah, si fulan ini Malik Ar-Rahawi diriwayatkan dia tidak suka kalau ada orang yang mengungguli dirinya dalam apa? Dalam kebaikan. Maka kata Malik Ar-Rahawi, afadzaka minal baghi, apakah itu termasuk perbuatan semena-mena? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa dzalika minal baghi, itu bukan perbuatan semena-mena. Walakinnal baghya batarul haqqi au qala safhul haqqi wa ghamtun nas. Akan tetapi perbuatan sewenang-wenang atau semena-mena, melampaui batas, adalah menolak kebenaran. Atau dalam lafaz yang lain, safhul haqq, meremehkan kebenaran dan merendahkan manusia. Disebutkan di sini, diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Imam Az-Zahabi menilai sanadnya qawi, yaitu kuat. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita pernah mendengar hadis yang serupa itu dengan lafaz al-kibr, ya. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan manusia. Nah, dalam hadis ini ternyata dengan lafaz al-baghyu. Maka wallahu a'lam bishawab, tidak ada pertentangan antara kedua lafaz ini, baik al-kibru maupun al-baghyu, karena dua-duanya ini berasal dari penyakit hati. Orang yang kibr, orang yang sombong, maka dia akan menolak kebenaran, dia akan merendahkan manusia. Demikian pula dengan orang yang baghi, orang yang berbuat semena-mena, orang yang berbuat melampaui batas, orang yang berbuat kerusakan. Dia adalah orang yang sombong, merasa dirinya hebat sehingga dia pantas berbuat semaunya. Dan juga dia meremehkan manusia, tidak menghargai orang, menindas, memperlakukan tidak baik, dan lain sebagainya. Ya, jadi insyaallah antara dua lafaz hadis ini tidak saling bertentangan. Orang yang sombong itu juga orang yang semena-mena, orang yang melampaui batas.
Adapun orang yang tidak ingin disaingi kebaikannya, maka ini tidak termasuk tindakan semena-mena. Ya. Jadi boleh orang yaitu ingin menjadi yang terbaik di dalam kebaikan. Sesuai dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannat." Ya, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah dan surga. Yang namanya bersegera berarti berusaha untuk apa? Lebih baik. Selama dia tidak merendahkan orang. Nah, ini poinnya. Dan di dalam hadis ini tidak ada kesan kalau Malik Ar-Rahawi itu meremehkan orang lain. Dia hanya fokus pada dirinya. Aku ingin menjadi orang yang terbaik. Jadi kalau ada orang yang lebih dari saya nggak suka. Nggak suka itu bukan berarti mencela, menghina. Tapi dia merasa termotivasi untuk menjadi yang lebih baik. Adapun kalau dia yaitu ingin menjadi yang lebih baik tapi dengan merendahkan orang, baru masuk dalam kategori ini. Yaitu berbuat apa? Semena-mena. Ya, dia melarang orang lain ya untuk menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian disebutkan di sini waqad khasafa Allahu biqaruna li baghihi wa utuwihi. Dan Allah telah membenamkan Qarun karena perbuatannya, yaitu berbuat kerusakan di bumi, dan karena keangkuhannya. Ya, Qarun itu apa? Dibinasakan oleh Allah karena apa? Sombong, merasa apa yang dia miliki itu hasil dari ilmu yang ia miliki. Harta yang dia dapatkan itu dari ilmunya. Dia tidak bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah apa? Benamkan dia dengan hartanya di dunia. Nah, ini satu contoh orang yang baghyu, dia mendapatkan apa? Siksa dunia, hukuman dunia. Jadi Qarun dihukum oleh Allah, dibenamkan dengan hartanya. Di akhirat ada siksa lagi enggak? Ada. Kalau kita kembali kepada hadis ini ada. Ya. Tidak ada dosa yang Allah lebih segerakan siksanya, hukumannya di dunia, dan nanti akan disiapkan siksa pula di akhirat, melebihi dua dosa ini: memutus silaturahim dan berbuat melampaui batas. Nah, Qarun menjadi contoh sejarah yang dicatat di dalam Al-Quran, bukti bahwa Allah benar-benar menghukumnya di dunia dan juga di akhirat. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat." Ada seorang wanita yang disiksa gara-gara kucing yang dia penjara, atau kucing yang dia apa? Dikurung. Nah, kucing yang dikurung hingga mati. Fadakhalat fiha an-nar, maka wanita ini pun masuk ke dalam neraka. La hiya at'amatha wa saqatha, karena wanita ini tidak memberi makan kucing tersebut dan tidak memberi minum. Idh habasatha, ketika dia mengurungnya. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khasyasil ard, dan juga wanita itu tidak membiarkan kucing tersebut untuk makan dari serangga-serangga yang ada di permukaan bumi. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Wal khasyas, dan makna dari al khasyas adalah al hasyarat, yaitu serangga. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini termasuk di antara perbuatan melampaui batas, menyiksa binatang. Ya, seorang wanita menyiksa binatang dengan cara dikurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum sampai mati, dan juga tidak dibiarkan untuk cari makan sendiri. Ini peringatan bagi kita yang memelihara apa? Hewan. Ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan seperti ini.
Dengan sebab ini seorang wanita bisa masuk neraka meskipun yang dizalimi ini bukan manusia, meskipun yang diperlakukan dengan tidak baik ini adalah hewan. Maka makhluk Allah Subhanahu wa taala apabila disiksa, maka kelak orang yang menyiksa akan dibalas dengan neraka. Dan ini bukan berarti hanya kucing saja. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka berhak untuk hidup maka dilarang untuk disiksa. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha syai'an fihi ar-ruhu gharadan atau ghardan, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan sesuatu atau hewan yang memiliki nyawa sebagai objek sasaran panah. Kalau sekarang objek sasaran tembak, ya, dibuat latihan titis-titisan, ya, bahasa Jawanya titis-titisan. Kalau bahasa Indonesia apa? Ya, jitu. Melatih apa Pak? Keakuratan, ya. Jadi ayo kita latihan mana siapa yang lebih jitu antara saya dan antum. Mana sasarannya? Itu ambil tikus, digantung di pohon lalu dijadikan sasaran. Maka masuk di dalam asar ini. Meskipun ini adalah ucapannya Ibnu Umar, tapi karena masalah laknat ini adalah perkara gaib dan Ibnu Umar menyandarkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melaknat, maka ini dihukumi marfu. Ya, al-mauqufu sanadan wal marfu hukman. Sebagaimana ibarat para ulama kita. Secara sanad ini mauquf. Ibnu Umar yang bilang. Tetapi Ibnu Umar mempersaksikan kalau Rasulullah SAW melaknat. Berarti hukumnya apa? Marfu. Jadi memang Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan sasaran panah atau tembak itu sesuatu yang bernyawa, ya, seperti hewan, apalagi waliyadzubillah manusia. Naam, adzan ya. Fadhal, bisa adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seseorang mencela anak padahal secara fisik anak tersebut normal dan celaan itu sama sekali tidak ada pada diri anak tersebut, apakah ini termasuk bentuk mencela nasab? Gimana kira-kira? Apakah ini termasuk mencela nasab? Bukan termasuk. Karena yang dicela orangnya. Dasar kamu pembohong misalkan, dasar kamu jahat dan lain sebagainya, padahal orang itu tidak pembohong dan tidak jahat, maka ini bukan mencela nasab. Tapi apakah ini diperbolehkan? Apakah ini bukan suatu dosa? Jawabannya ya tetap dosa. Karena apa? Ini bentuk celaan, ya. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi." Seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, suka melaknat, suka yaitu berbuat keji dan suka menyakiti orang. Nah, ini menunjukkan perbuatan mencela, melaknat dan lain sebagainya termasuk dosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menafikan keimanan pada dirinya. Dan ini juga termasuk di antara kategori dosa besar. Kalau ada pernyataan la yu'minu atau laisal mu'minu, tidak beriman atau bukanlah seorang yang beriman itu seperti ini dan seperti itu, maka kalau orang itu melakukannya, dia terjatuh pada dosa besar. Jadi jawabannya, mencela seseorang yang tidak memiliki sifat tercela, maka ini bukan termasuk mencela nasab, tapi ini termasuk mencela secara langsung dan ini juga dosa besar. Ya, ini juga dosa besar. Bahkan kalau kita perhatikan pertanyaan tadi disebutkan apa? Tidak celaan itu sama sekali tidak ada pada diri anak tersebut. Berarti ini lebih dari mencela, tapi apa? Memfitnah. Ya, memfitnah, melakukan buhtan, kedustaan, tuduhan keji. Maka ini lebih dahsyat lagi daripada apa? Mencela. Ya, mencela itu sudah dosa, apalagi memfitnah dengan keji, maka ini lebih dosa lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Ya. Kemudian ada guru itu, wajar sih bapak ibu kayak gitu, apakah juga termasuk mencela nasab? Yang pertama, biasanya di forum guru itu ada evaluasi terhadap murid, gitu ya. Otomatis akan membicarakan tentang murid itu, sifat-sifatnya termasuk kenakalannya. Apakah itu termasuk ghibah? Maka jawabannya iya termasuk ghibah. Tapi apakah ghibah yang dilarang? Maka wallahu a'lam bishawab, dilihat tujuannya. Ghibah secara akal dilarang. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan tentang keadaan saudaramu yang dia benci. Anak nakal kalau disebutkan kenakalannya nggak suka, pasti toh? Pasti nggak suka. Tapi masalahnya ketika ini dibicarakan di ruangan terbatas, di kalangan terbatas, tujuannya untuk mengevaluasi, untuk memberikan pelajaran atau untuk menetapkan hukuman dan lain sebagainya. Apakah diperbolehkan? Jawabannya boleh. Ini ghibah yang tidak dilarang. Karena termasuk di antara salah satu dari ghibah yang diperbolehkan. Ya, al-qadhu laisa bi ghibatin fi sittah.
menyebutkan keburukan orang bukan termasuk ghibah yang terlarang dalam 6 perkara: mutadzallimin wa mu'arrifin wa muhadziri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Ya, yang pertama terzalimi. Orang terzalimi boleh dia membicarakan keburukan orang yang menzaliminya. Yang kedua mu'arrif memperkenalkan seseorang yang memiliki aib. Kalau tidak disebutkan aibnya orang tidak tahu, ya, orang tidak kenal, ya, maka boleh dengan sekedarnya. Yang ketiga wa muhadziri memberikan peringatan, dan ini bisa jadi masuk di situ. Diungkap siswa-siswa yang nakal supaya nanti diberi peringatan, supaya kita bisa memberikan peringatan kepada guru yang lain. Bu, kalau nanti sampean ngajar si fulan hati-hati, ya, dia itu punya kebiasaan gini dan ini. Nah, ini untuk memperingatkan, ya boleh. Yang keempat wa mujahirin fisqan, terang-terangan di dalam kefasikan. Orang yang enggak punya malu berbuat fasik maka halal untuk dighibah, karena dia melakukan keburukan itu terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Wa mustaftin, orang yang minta fatwa. Yang kelima dan yang keenam, wa man talabal i'anata fi izalati munkari, orang yang minta pertolongan supaya dihindarkan dari kemungkaran orang lain. Nah, jadi di sini maka wallahu a'lam bishawab, ini ghibah yang diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, guru nyeletuk siapa sih? Nah, gitu ya. Fulan ditelok, oh anake wong iki pantes gitu ya. Apakah ini termasuk mencela nasab? Wallahu a'lam ini. Kayaknya iya ya. Kayaknya iya ya. Atau enggak? Hah? Iya. Tapi apakah sang ayah yang ngajari anak itu nakal misalkan? Bapaknya misalnya seorang kriminal di penjara, lalu anaknya melakukan kesalahan, ya, siapa sih anak ini? Misalnya anaknya juga nyolong gitu ya. Oh, bapaknya kriminal, pantas saya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Sebaiknya tidak seperti itu ya. Tapi apakah termasuk mencela nasab? Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang sampaikan? Ya. Ini mencela di depan atau di belakang? Kamu itu kepalamu besar, padahal enggak. Itu bully namanya, ya kan? Dihina, ya kan? Tangan normal, oh tangannya anu iki sengkle tangannya iki, padahal tangannya normal, ya kan? Wallahu alam, ini juga nggak boleh, tetap nggak boleh. Baik itu masuk ke dalam pencelaan secara langsung atau ya membuat kedustaan, intinya nggak boleh, ya tidak boleh. Nah, ada lagi yang sampaikan? Situ dulu ya. Sering? Ya. Sudah minta maaf belum? Ya, kalau memang itu hal yang positif kesalahan kita, ya gimana lagi, memang harus ya diperhitungkan. Kalau orang itu tidak memaafkan. Makanya saran saya, begitu kita sadar melakukan kesalahan, ya setidaknya kita minta maaf. Ya. Ya enggak begitu jeng gitu ya. Langsung kita maaf gitu ya. Sebisa mungkin lah. Ya, kalau enggak sempat minta maaf, ya bagaimanapun juga ini kezaliman. Kita melakukannya. Maka ya kita
ya harus siap menghadapi resiko tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Makanya hati-hati. Lebih baik kita terzalimi daripada menzalimi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikatakan Ustaz tadi mengenai widik atau titis-titisan. Contohkan tikus, ya kan? Tikus. Padahal tikus itu yang boleh dibunuh, termasuk cicak dan misalnya. Iya. Maka ini termasuk tidak boleh. Kalau dibunuh langsung boleh Pak, mengganggu. Tapi kalau disiksa, ya, jadi tikus ditangkap hidup-hidup, digantung. Oh, konteksnya digantung. Tadi kan saya bilang ya, digantung, terus ibaratnya ya. Kalau tikus itu misalkan jalan titis-titisan itu boleh nggak? Asalkan mati, Belum tentu mati Ustaz. Kalau misalkan ya segera datangi, dipastikan mati, jangan sampai dia tersiksa. Memang kita butuh katakanlah senjata, tapi ya niat kita bukan sekedar senang-senang, karena ini ganggu, ya, maka kita tembak. Jangan hanya sekedar titis-titisan. Makanya innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya itu hanya sekedar senang-senang, dan ini kan bisa kembali kepada niat. Ya, tikus yang di mana di jalan gitu, nggak salah apa-apa, ditembak itu misalnya. Ya. Atau kalau tikus di rumah misalnya jelas ganggu, kita sudah kerepotan, diracun nggak apa-apa, dikasih lem nggak apa-apa. Kelihatan dari jauh ditembak, insya Allah tidak mengapa. Ya, cuman pastikan setelah itu ya, kalau memang belum mati ya segera dibunuh. Jadi Allah alam kembali kepada niat ya. Nah, wallahu alam sahab. Cukup ya. Baik, kita akhiri ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.